Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan cara yang benar. Memberi pujian padamu. Memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Hukum Tuhan tertulis dalam Tita ke-8. Tita ke-8. Jangan engkau mencuri. Mari kita berdoa untuk menerima kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu. Mari kita berdoa memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ayat bulanan di minggu kita pada bulan Agustus ini tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Isinya adalah, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari.
Mari kita baca bersama-sama, ikuti engkau ya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian ayat bulanan kita pada minggu ini. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, warta sekolah minggu hari ini yaitu yang pertama, anak sekolah minggu masih tetap beribadah di rumah saja dan mengikuti panduan ibadah melalui video streaming di channel YouTube El Rapa HKBP Pematang Siantar. Kami mengharapkan semua anak sekolah minggu untuk melaksanakannya di rumah masing-masing. Yang kedua, kami menghimbau kepada orang tua untuk tidak membawa anak di gereja, cukup beribadah saja di rumah saja. Yang ketiga, ayat bulanan di minggu ini yaitu tertulis di Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Anak sekolah minggu diharap membaca dan menghafalnya. Yang keempat, kami tekankan ke anak sekolah minggu untuk rajin mencuci tangan, selalu memakai masker ketika harus keluar dari rumah, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Anak sekolah minggu juga harus menjaga kesehatan dan tingkatkan daya tahan tubuh. Demikian warta sekolah minggu pada minggu ini. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga tinggi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena pada hari ini Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang berlimpah tiap hari Engkau berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami beribadah, buat agar ibadah ini lancar. Tuhan, berkati kepada negara kami, negara Indonesia, yang pada saat ini mengalami pandemi COVID-19. Ya Tuhan, Kau berkati pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan sejajarannya, agar Engkau berikan petunjuk supaya mereka bisa memberikan kebijakan dan dapat mengelola negara ini dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa juga kepada para medis yang sedang berjuang, agar Engkau memberi mereka kesehatan, bantu mereka agar bisa mengobati orang-orang sakit yang terkena pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berikan mereka penghiburan agar mereka bisa selalu bahagia, karena mereka tentu juga merindukan kepada keluarganya di rumah. Kau berkati juga Tuhan kepada orang yang terkena pandemi COVID-19, agar Kau berikan mereka kesehatan, penghiburan, supaya mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing dan berkumpul kepada keluarganya. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada Bapak Pendeta dan juga kepada kami guru sekolah minggu, agar Engkau berikan kesehatan serta panjang umur. Kepada orang tua yang kami tinggalkan di rumah, dimanapun mereka berada, kiranya Kau beri mereka kesehatan, panjang umur, berkati pekerjaan mereka, agar mereka bisa menghidupi kami anak-anaknya. Banyak dosa pelanggaran kami perbuat, hapuskanlah itu agar tidak terhalang berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Hanya ini doa anak-Mu, Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Kau berikan kami kesehatan, bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kasih-Mu ada pada kami Yesus, agar kami bisa mendengarkan dan melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada kita hari ini yang akan dibacakan Encik Christine. Firman Tuhan kita pada hari ini yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidupnya. Iya. Adik-adik sekolah minggu, Yesus adalah terang dunia. Pernah nggak kita merasakan kalau mati lampu? Mati lampu itu kan gelap, kita merasa takut. Tapi kalau kita berteman Tuhan Yesus, kita tidak usah takut ya. Seperti ini, tertulis di mana pada pencintaan keberapa? Ini adalah pemisahan gelap dengan terang. Jadi kalau gelap itu, namanya gelap, tidak ada apa-apa, tidak ada sinar matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada lampu. Jadi Tuhan menciptakan terang pada siang hari, matahari bersinar, menyinarkan cahaya, membuat kita bersukacita. Kita boleh bekerja, kita memulai kegiatan kita bersyukur karena kita diberikan sinar matahari juga bisa untuk kesehatan kita. Seperti sekarang ini kita dianjurkan untuk berjemur.
Jadi kita mengucapkan terima kasih pada Tuhan karena kita dikasih cuaca yang baik, bisa kita menikmati sinar matahari. Yang ini adalah malam. Malam yaitu cahaya, boleh lampu, yang di sini bintang dan bulan. Jadi kalau malam yaitu kita tinggal di dalam rumah. Belajarlah seperti sekarang ini, jangan banyak bermain ya, agar kita tidak kena penyakit yang menakutkan. Jadi kita tetap menjadi terang dimanapun kita berada. Di zaman dahulu kala ada Opu IL Nomensen datang ke Tanah Batak. Waktu itu di Tanah Batak nenek-nenek kita masih beragama si Pelebegu, yaitu tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi datanglah Opu Nomensen ini membawakan sinar terang bagi orang Batak dan mengenal Tuhan Yesus. Sama seperti tahun lalu, kita kan mengadakan konser, yaitu konser Nomensen. Masih ingat enggak adik-adik? Iya, kita kan diajak untuk menjadi misioner cilik. Kita harus tunjukkan terang Yesus itu kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada yang ada di sekitar kita, dan boleh meluas juga seperti yang dibikin Nomensen. Nomensen bukan hanya di Tanah Batak lagi yang dikenal, dia sudah dikenal sampai di dunia. Jadi Nomensen ini sama kita sangatlah bermanfaat karena kita diajarkan untuk mengenal Tuhan Yesus, dan bukan hanya untuk mengajarkan firman, tapi juga Nomensen ini mendirikan kesehatan, yaitu bagaimana supaya kita sehat. Sekarang kita kan dianjurkan kan harus cuci tangan, pakai masker. Encik buka ini belum dipakai ya. Jadi kita harus bisa menjalankan berjadi terang seperti Nomensen yang mengikuti peraturan dan selalu berdoa meminta sama Tuhan Yesus dimanapun berada. Jadi kalian tahu di mana kuburan Nomensen ini? Sekarang kuburannya ada di Sigumpar. Kalau adik-adik belum pernah melihat, nanti kalau suasana kita sudah baik, kita boleh pergi ke sana, ya. Supaya kita menjadi anak-anak terang, kita harus mempunyai buah-buah roh. Ingat di mana tertulis buah-buah roh? Buah-buah roh tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita sama-sama membaca Alkitab, tapi kalau yang nggak buka ini boleh Encik tunjukin ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi supaya murah kita menghafalnya, kita bernyanyi ya adik-adik ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya adik-adik, sampai disinilah firman Tuhan. Kita harus bisa menjadi terang, seperti terang Tuhan Yesus. Kita ikut dan jangan lupa rajin berdoa. Demikianlah firman Tuhan pada kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Jadikanlah kami menjadi anak-anak terang-Mu, agar kami bisa bersukacita dan bersukaria untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu. Happy, happy, happy Sunday.
Kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.